kita atau yang kita alami. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas program guru pembelajaran. Lanjut Mas. Baik, yang pertama adalah konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu, keyakinan emas dan seterusnya. Jadi ini adalah konsep ini dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Nah, apakah yang dimaksud dengan perubahan paradigma baru dalam pembelajaran? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Artinya di sini ada 3 diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Nah, ini dilaksanakan untuk mencapai jadi keberpihakan kepada anak, berpesan kepada anak. Nah, sehingga peserta belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosial sesuai dari psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utamanya adalah profil pelajar Pancasila, yaitu bagaimana indikator yang Indonesia, kemudian terbimbingan Nahida, berkenalan gotong royong, kemudian berkenalan kritis, inovasi dan macam-macam. Baik, betul itu kan. Dan lanjut. Nah, ini ada beberapa konsep miskonsepsi tentang teori kontrol yang disampaikan oleh William Fraser. Yang pertama adalah guru mengontrol siswa. Kita merasakan saat ini di paradigma konvensional itu seolah-olah itu guru mengontrol siswa. Apakah benar seperti itu atau tidak? Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah penguatan ilusi bahwa semua penguatan tersebut efektif dan bermanfaat. Ketika kita kepada siswa selalu membujuk dengan rayuan, itu apakah itu bermanfaat atau berpengaruh pada siswa. Yang ketiga adalah ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika kita mengungkapkan kesalahan siswa dengan sindiran atau apa, apakah ini berpengaruh? Nah, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi yang kita rasakan adalah ketika kita memaksa siswa dengan hukuman sanksi apakah seperti itu. Jadi ini adalah miskonsepsi yang sering terjadi pada kita. Lanjut Mas. Nah, ini perubahannya. Yang pertama adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau di stimulus respon itu ada realitas kebutuhan kita sama. Tapi kalau di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi sama ketika kita di sekolah, setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Makanya ada yang namanya diferensiasi tadi. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Ini adalah stimulus respon. Jadi memandang semua segala sesuatu sama. Tapi untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap satu kasus bisa diartikan memiliki sudut pandang yang berbeda. Sama ketika dulu kita menganalogikan sebuah gajah. Kita meminta siswa untuk gajah itu seperti apa. Ada yang mengatakan gajah itu telinganya lebar, belakangnya hanya melihat satu sisi saja. Jadi ini yang perlu kita hargai. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami betul siswa kita dengan pandangan-pandangan mereka masing-masing. Dan ini salah satu contoh. Jadi kita harus memahami betul. Jadi begitu. Lanjut ya. Yang berikutnya adalah ini orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataannya adalah hanya kita yang mampu mengontrol diri kita. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol siswa. Mungkin siswa mau
mengerjakan apa yang kita inginkan karena keterpaksaan, karena takut, karena sanksi, karena hukuman, bisa jadi seperti itu. Nanti kita di materi lagi masuk. Baik, ini disiplin positif. Disiplin, kalau kita kata disiplin adalah sesuatu dengan menerapkan sesuatu dengan paksaan. Nah, ternyata ini disiplin. Disiplin berasal dari kata yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin ini adalah hubungannya dengan nilai yang kita yakini, nilai kebaikan universal. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan strategi tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Artinya disiplin ini timbul atau muncul memang benar-benar dari siswa, bukan karena ada imbalan, reward, atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai kebaikan universal itu yang ada di salah banyaknya itu yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan. Yang pertama di profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa, kemudian berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selain itu ada toleransi, rasa hormat. Nah, kemudian keterampilan hidup juga. Di keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Ini termasuk keterampilan hidup. Tadi yang di kedua tadi ada karakter, yaitu misalnya Bapak Ibu sering menyampaikan kepada anak-anak kita nilai itu penting, tapi jauh lebih penting adalah kejujuran. Biasanya kalau melaksanakan semua gitu ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar kalau kita dulu menyampaikan kebutuhan dasar itu ada primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan ada dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia ternyata ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Ada makanan, kemudian material, kemudian kesehatan, dan itu. Ada pangan papan itu. Yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima. Kemudian kita berikan, berbagi, bersama. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan juga, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, diingat. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, kemudian ada terkait dengan motivasi. Manusia itu punya juga aspek motivasi. Yang pertama adalah ekspresi, yang kedua adalah intuisi. Kalau manusia melakukan dengan menghindari ketidaknyamanan, kemudian karena imbalan itu termasuk ekspresi. Kemudian yang intuisi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi memang benar-benar motivasi itu timbul dari diri sendiri. Ketika kita belajar, ketika kita mengajar itu bukan karena atasan dapat imbalan atau menggantikan dari atasan, tapi memang itu adalah sebuah tanggung jawab dan kewajiban. Lanjut, ini seringkali kita melakukan mispersepsi terkait hukuman, konsekuensi dan distribusi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu tidak rentan, tiba-tiba. Misalnya ada siswa kelabar, kemudian kita minta anak itu untuk hormat kepada bendera sang merah putih selama 1 jam. Itu namanya hukuman, tidak rentan. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi tidak nyaman, tapi sudah rentan. Misalnya gini, ada siswa di mata pelajaran olahraga tidak mengenakan seragam olahraga. Kemudian gurunya meminta untuk lari mengelilingi lapangan 2 kali. Oke. Itu artinya sebuah konsekuensi, kesepakatan. Kalau
Nah, yang terakhir adalah restitusi. Yang ini proses menciptakan kondisi baik dulu untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bisa memperbaiki kesalahannya. Yang tadi. Nah, ini 5 proses kontrol dulu. Dimanakah kita? Seperti apakah kita? Yang pertama adalah berhukum. Proses kontrol itu sebagai berhukum yang selalu memberikan hukuman. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ketiga adalah teman, keempat pemantau dan manajer. Kita juga nanti menentukan di manakah kita. Nah, ini contoh satu kasus sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam, menyuruh siswa, kita berada di hukum. Yang berikutnya sama, kasusnya sama. Kemudian kita menyampaikan kepada anak berkali-kali, ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja menyebarkan hukum dan sama. Ini membuat rasa bersalah kepada siswa. Yang ketiga, masih kasus yang sama, bilang meninggalkan sekolah. Itu termasuk. Kemudian yang keempat adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, ini dipantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu melihat anak tidak menggunakan atribut? Mereka tidak dia tahu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, ini termasuk manajer. Bagaimana anak itu bisa memperbaiki sikapnya? Lanjut. Nah, ini contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk posisi berbuat rasa. Berbuat rasa bersalah. Lanjut. Ini, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Masuk pengunjung. Nah, lanjut. Kamu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer tadi. Ayo lakukan dulu bapak ibu. Lanjut. Tadi sebagai baik. Nah, keyakinan kita selanjutnya. Lanjut ke restitusi. Nah, baik. Yang terakhir adalah materi segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang tidak jalankan oleh guru agar dapat menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah proses-prosesnya. Kemudian yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu seperti apa? Berdasarkan peristiwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Maka ketika dengan mengalami masalah, misalnya dengan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini maksudnya menstabilkan identitas. Lanjut. Kemudian langkah yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip tadi, kan pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada yang kita berdialog dengan sekarang seperti itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Nah, ini termasuk validasi tindakan yang lain. Lanjut. Nah, ini menanyakan keyakinan apa keyakinan kelas kita, kemudian dengan menanyakan setiap gambaran sebuah kelas yang kemudian menurut kamu ini menjadi orang yang seperti apa. Ini termasuk menanyakan keyakinan. Untuk contohnya bisa dilihat di channel YouTube saya. Ini ada bentuknya, dan dengan kita sebagai seorang guru. Kita kemudian berhasil terus yang siap akan berubah. Dalam penerapan disiplin hendaknya dengan standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai kontrol yang menurut muridnya menjadi insan yang mandiri, terbuka dan bertanggung jawab. Satu kalimat yang menolong bagi kita standar nasional ini sebagai bahan renungan. Jadi seperti apakah kita sudah ideal menghadapi konsultasi kita atau belum? Saya tidak. Oke, terima kasih. Jadi ini